Merupakan mobil legend yang terlahir kembali, tapi namanya bukan reborn. Merupakan mobil hybrid beneran yang termurah di Indonesia. Ini adalah Toyota Kijang Innova Zenix tipe G. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Toyota Kijang Innova Zenix. Nama mobil pakai 4 kata. Kenapa panjang sekali? Kata Toyota adalah brandnya. Kata Kijang adalah nama mobil keluarga yang legend. Kata Innova adalah nama Kijang yang menjadi mewah. Kata Zenix, yes, untuk menandakan bahwa ini barang baru. Apakah mobil ini memaksa untuk jadi Kijang dan Innova? Nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum, dan tekan tombol loncengnya agar kami semua bahagia. Kijang sudah berevolusi, jadi semakin mewah ketika namanya ditambah kata Innova. Jadi semakin modern ketika namanya ditambah kata Zenix. Modern bentuknya, modern sasisnya karena sudah berubah jadi monocoque. Tidak lagi leather frame yang kuno. Modern drivetrainnya karena jadi front wheel drive macam semua MPV zaman sekarang. Modern juga mesinnya. Mungkin semua terlalu modern untuk seekor Kijang. Buset, ini kap mesin berat amat. Ini kayak kalau diganti kap mesin carbon fiber pasti jadi lebih irit lagi nih mobil. Mesinnya sesuatu yang sangat spesial pada mobil ini. 4 silinder inline 2000 cc, suatu mesin yang sama yang internal combustion biasa yang non hybrid. Menghasilkan tenaga kalau ini total dengan motor listriknya adalah 186 PS dan torsi maksimalnya untuk engine-nya aja 187 Nm dan elektrik motornya 205 Nm. Terdengar torki sekali ya. Tapi secara power total ya biasa aja, cuma udah mendekati 200 horsepower. Dan ini karena hybrid generasi kelima, jadi sedikit berbeda sistem dengan yang generasi sebelumnya. Yang pasti beda itu adalah garansinya. Garansi baterai pada generasi keempat yang ada di Corolla Cross, ada di Altis Hybrid itu garansi 5 tahun. Kalau yang ini untuk generasi kelima itu garansi baterainya 8 tahun atau 160.000 km. Ini adalah front wheel drive ya. Jadi engine motor listrik, gearbox, kemudian ke roda depan. Gearboxnya itu adalah CVT, cuma Toyota menyebutnya dengan eCVT, electric CVT. Ya pokoknya eCVT. Jadi mungkin karena ada gabungan motor listriknya di tengah-tengah itu yang di sandwich sama engine dan gearbox. Iya. Nah, karena ini mobil hybrid, tentunya mesin tidak selalu nyala. Sehingga booster rem itu butuh menjadi elektronik. Nah, ini adalah electric servo untuk remnya. Tidak memakai kekuatan vakum dari engine. Dan kompresor AC-nya itu elektrik juga. Mana tuh kompresor? Ya nggak nyambung sama mesin sih, nggak nyari di dekat-dekat mesin. Cuma yang pasti kompresornya itu elektrik karena AC bisa tetap dingin normal walaupun mesinnya itu tidak hidup. Jadi kompresornya bisa independen sendiri. Ini ruang mesinnya tuh longgar gitu kelihatan. Engine tuh kelihatan di bawah sekali, yang di atas tuh hanya filter udara. Ini karena platform TNGA-nya, mungkin engine mountingnya emang agak ke bawah, dan itu yang membuat TNGA itu enak karena titik beratnya tuh lebih rendah. Apalagi dibandingkan dengan Innova sebelumnya. By the way, berat. Kita akan melakukan perbandingan Zenix dengan Innova sebelumnya. Dan tambah lagi bonus Innova yang sebelumnya lagi. Ini mobil hybrid ya, bukan plug-in hybrid dan bukan mobil listrik. Jadi kapasitas baterainya tidak perlu besar. Baterai mobil hybrid Toyota generasi kelima ini hanya 1,6 kWh. Itu hanya sekitar 2%-an dari baterainya Toyota BZ4X. Kecil karena memang tidak perlu besar-besar karena tetap pakai mesin. Saat ini Zenix tipe G hybrid atau G adalah mobil hybrid yang beneran hybrid paling murah di Indonesia. Harganya hanya 458 juta.
Mahal? Ya mahal. Itu sudah lebih mahal daripada harga Toyota Innova Reborn Q Diesel yang ketika kami beli baru di tahun 2016. Tapi ya nilai uang yang dulu sudah beda dengan nilai uang yang sekarang. Yang pasti menurut kami Zenix ini lebih ganteng dibandingkan dengan Reborn. Bentuknya itu dimirip-miripkan. Kami yakin ini dimirip-miripkan sama generasi sebelumnya. Karena model grill ini Toyota zaman now ya, model grillnya begini. Ini ditemukan juga di Toyota Hilux model grillnya begini. Kijang juga sebelumnya juga ada mirip-mirip gini grillnya. Lampunya, matanya juga mirip-mirip gini juga. Sebenarnya dimirip-miripin karena sebenarnya total berbeda mobilnya. Nah, untuk yang G ini lampunya kelihatannya masih halogen. Namun sebenarnya ini adalah LED, bolam LED yang dipantulkan seperti halogen. High beamnya juga LED. Sennya bolam biasa. Dan untuk yang G ini tidak mendapatkan fog lamp. Nah, untuk jelasnya apa perbedaan antara tipe G, V, dan Q ada di video kami, beberapa video sebelumnya yang dipresentasikan oleh mamang-mamang used car. Mamang-mamang used car tuh kayak kata-kata itu kayak tukang mobil bekas ya, atau maklar mobil bekas gitu. Nah, kalau ngelihat dari samping begini, apalagi nyerong-nyerong, karena ini velgnya lebih kecil, ukuran total bannya itu lebih kecil, jadi kelihatan kayak lebih cungkring mobil ini dibandingkan dengan tipe V dan Q. Cungkring, bannya itu kayak masuk ke dalam, ini spakbornya agak terlalu besar, lebar, ini ruang kosongnya banyak. Agak kurang sedap dipandang, tapi percayalah, ini lebih nyaman dibandingkan V dan Q. Nonton video ini sampai habis karena kami juga akan tes jalan. Untuk yang G ini, velgnya adalah 16 inch dengan ban lebar 205, tebal 65. Rem depannya disc, rem belakangnya disc juga. Kan luar biasa. Padahal mobil hybrid itu lebih hemat kampas rem karena dia lebih mengandalkan regenerative braking dibandingkan dengan rem friksinya itu. Nah, tapi tentu dari samping ini kelihatan lebih gagah, lebih maco dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena terasa kayak ini kap mesinnya itu lebih tinggi, lebih tebel, lebih. Ini ada over-fenderan, kelihatan lebih keker kalau menurut kami. Sini ada tulisan hybridnya, melambangkan bahwa ini mobil hybrid. Dan biru-birunya tuh hanya di sini nih, di logo hybridnya ini. Spionnya, karena ini G, tidak mendapatkan retractable spion. Ini powered by otot spion. Ada talang air, jadi kalau hujan-hujan tetap masih bisa buka kaca sedikit. Suspensinya ini belakang belum independen, ya, masih pakai torsion beam. Heran, mobil udah segini mahal, masih begitu juga. Panjang total mobil ini 4.755 mm dan wheelbase-nya 2.850 mm. Jadi ini wheelbase-nya lebih panjang daripada Innova Reborn dan panjang totalnya juga lebih panjang sekitar 2 cm dari Innova Reborn. Belakangnya agak ke Land Cruiseran gitu bentuk lampunya. Terus ada tulisan hybrid lagi di belakang, bangga sekali akan kehybridan. Terus ini ya, nama lengkap Toyota Kijang Innova Zenix. Semuanya ditulis di sini. Kijangnya paling kecil, Zenixnya paling jelas. Ini kenapa nggak digabung aja di bawah sekalian, rame sekalian ya? Tidak ada knalpot-knalpotan palsu, knalpotnya asli ada di sini. Diameternya cukup kecil, ban serepnya juga ada di bawah. Ini warna hitam ini enak lihatnya, sangar juga ya. Tit, enggak. Untuk tipe G tidak mendapatkan tutup ini. Ya, kalau tipe-tipe di atasnya dapat tutupnya sehingga bikin rata lantai. Ada payung dan ini ada tempat khusus untuk naruh headrest tengah. Nih, headrest tengah untuk row ketiga. Jadi row ketiga memang mereka mendesain untuk bisa 3 orang juga. Belakang ada lampu, jadi nggak kegelapan walaupun lampunya belum LED. Ini coba kita lipat ya, full rata lantai atau tidak.
Ini cuma bisa begini ya. Iya begini. Nggak bisa dilipat habis. Tuh kan. Nggak bisa. Cuma begini doang. Kenapa ya tanggung ya? Padahal ini kalau bisa dilipat habis bisa rata lantai. Nah, kita kembalikan. Jadi bedanya kalau Innova yang lama itu mungkin karena di belakang di bawah itu ada leather frame-nya. Bukanya itu jok row ketiga kanan kiri gitu. Diikat seperti pada Alphard juga. Ya kalau ini karena ruangan bawahnya itu cukup lega mungkin, jadi bisa dilipat seperti itu. Sekarang kita coba duduk ke row ketiga. Row ketiga. Ini nggak bisa dibikin gini ya. Ini dilipat abis terus kita bisa naikin kaki jadi leg rest gitu, nggak bisa. Naikinnya gampang. Kelegaannya kalau dimundurin abis sempit apa sih? Oh sempit sekali. Sempit sekali kalau dimundurin abis. Kalau jadi harus baik-baik yang row ketiga sama row kedua ya. Jadi dikasih space. Inilah wajarnya segini. Kaki masih bisa masuk ke bawah. Ada lubangnya memang didesain buat kaki masuk. Ini masih oke. Tapi sekarang kita coba. Karena ini ada headrestnya nih di tengah. Kita coba duduk bertiga di sini. Om Gendut. Sini masuk bertiga di belakang. Ini ada headrest tengahnya. Berarti ini didesain untuk bisa bertiga. Oke. Ini loh ada pegangannya loh. Nih loh. Ini tuh pegangan nih. Oh. Nih, ini pegangan. Tuh. Bisa nggak? Yang di tengah nggak enak. Ya udah pasti. Muncul. Semuanya pasti yang di tengah nggak enak kalau mundur semua gini. Tapi di belakang ini masih bisa ngecharge. Ada 12 volt power outletnya. Sebelah kanan ada apa? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Ada cup holder, ada tempat naruh sesuatu juga. Di sini juga ada tempat naruh handphone. Nggak ada. Tapi ada oh-shit bar ini. Terus ada AC 2 begini. Ya. Dan ini AC kalau udah walaupun ditutup sekali gini masih ada keluar halus-halus. Nah, itu akan mengenai kepala orang duduk di row kedua. Ya. Sekarang kita nyoba duduk bertiga di row kedua. Lega tuh, enak. Bisa ini bertiga. Kenapa sih harus digitu-gituin sih badannya sih? Ini sterak nih, kayak mobil kan fitnah sekarang. Sterak. Udah Mas, panas. Udah? Nah, panas, bau keringet, lengket. Sana. Mandi kan yang di Ya, makanya sana mandi, sana pergi mandi. Ngatur maju mundur jok row kedua itu di sini bukan di bawah ya. Kita bisa mundurin abis, tidak menyisakan space sama sekali kayak tadi di row ketiga. Tapi leganya itu luar biasa. Ini kelegaannya di belakang posisi nyetir kami dengan jok row kedua dimundurkan habis. Lega sekali. Ya ini jarak dengkul dengan jok depan segini, sejengkal lebih. Kaki nggak perlu bisa masuk lagi. Tapi ini kayak ada sesuatu di bawah sini nih. Emang kaki nggak bisa masuk sama sekali. Kayaknya itu baterai hybridnya di situ. Kayaknya. AC ada 2 kanan kiri begini. Nah ini persis di sini. Kalau bocor-bocor halus akan mendinginkan kepala kita. Dan tidak ada armrestnya sama sekali. Kosong. Nah material joknya bagian agak kurang ekspensif gitu rasanya. Tapi itu tidak masalah karena banyak tempat-tempat seperti backlighting yang bisa modifikasi beginian. Kontrol AC ada di bawah sini, tidak di atas lagi. Ya, dia bisa mengatur blowernya sendiri dan ada autonya luar biasa. Ada 2 buah colokan USB-C di bawah sini. Tapi leganya tuh enak banget tuh. Bisa begini loh. Nah, kalau misalnya kita bos-bos duduk belakang sini pakai Innova G ini kayak gimana ya? Coba videografer turun. Ini jok majuin abis dan tegakin abis. Nah, segini ya. Tuh, ini rasanya bos-bos yang punya Innova G non captain seat begini. Lega tuh. Ini macam di S-Class gitu. Luar biasa.
Enak sekali. Nah, ini joknya juga lebih tinggi daripada Innova sebelumnya. Pantatnya lebih masuk, lebih enak. Benar-benar enak duduknya. Headrestnya ya ada empuknya sedikit, tengah masih ada headrest lagi. Kalau duduk tengah rasanya gimana? Ya rasanya enak-enak aja juga. Dan lantainya itu rata karena ini bukan lagi rear wheel drive, sudah jadi front wheel drive. Tidak ada lagi kopel yang ke belakang, hanya ada pipa knalpot dan kawan-kawannya. Jadi bisa rata lantai. Cuma masalahnya karena ini adalah tipe G, ini tuh plastik-plastik keras ini kelihatannya kayak kulit. Namun ini adalah plastik-plastik keras yang diwarnai coklat. Jadi ya kalau naruh sikut ini hati-hati memar. Oh gini, asik loh. Lega nih, mobil menarik sekali. Interior mobil ini merupakan standar Toyota zaman sekarang. Yang kami suka dari suatu standar Toyota itu bentuknya beda-beda tapi karakternya mirip. Tidak saling salam satu dashboard. Dashboardnya beda-beda tapi masih satu karakter. Tidak seperti tetangganya. Walaupun ini adalah tipe G, sudah mendapatkan kunci yang keyless entry dan keyless start stop. Ya, kuncinya simpel sekali, polos, hitam begitu aja, ada logo Toyota, cuma buka kunci dan tutup kunci begitu aja simpel. Tapi ini tugasnya hanya untuk di kantong, plastik-plastik biasa juga. Kita tinggal pencet untuk buka tutup kunci, pencet di pintunya. Bukan pencet malah sentuh ya? Kok lupa? Iya, tinggal sentuh. Dashboardnya itu keren, sama sekali tidak kijang ya, tapi ya plastik-plastik keras, semuanya plastik-plastik keras, mesinnya tiba-tiba nyala sendiri. Ya itu nikmatnya hybrid. Hybrid itu kita nggak perlu mikirin mesin lagi nyala, mesin lagi mati, biar dia aja yang mikir. Ya, nggak usah repot-repot. Gemes plastik keras. Ya karena tipe G juga ini keras, jadi sikut juga nggak terlalu nyaman, cuma lumayan ada tempat beristirahat untuk sikut kanan dan sikut kiri karena ini konsolnya cukup tinggi untuk jadi penyangga sikut. Tuh, gini. Nah, apabila Anda gemuk, mungkin Anda lebih nyaman daripada orang kurus yang langsung ketemu sikut. Gini. Kemungkinan, mungkin ya, wah, ini namanya kijang. Kijang tuh banyak orang yang bikin aksesoris aftermarket, tahu-tahu ada yang bikin empuk-empuk buat di sini, kan bisa. Tuh, ide tuh buat orang yang suka bikin-bikin begitu. Nih, empuk-empuk buat di sini sama di sini nih. Kepake orang yang beli kijang G ini pasti beli itu. Termasuk kami mau itu barang. Head unitnya ini layar dan ini terlihat mewah walaupun ini tipe G. Toyota sekarang itu head unitnya ngasih tahu today is an odd day. Hari ini adalah hari ganjil. Tanggal Desember 7 Desember. Berarti mobil ini harus ganjil untuk melewati area ganjil genap. Selalu ada reminder segitu dan bisa untuk ngecek prepaid card. Jadi bisa ngecek saldo, flash, dan e-money. Luar biasa. Ya nggak usah repot-repot buka aplikasi lagi di handphone. Tempel aja di sini langsung. Nah ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay yang wireless ini seperti di keluarga Hyundai. Kadang suka putus. Kalau pacaran putus itu normal, tapi CarPlay putus itu bisa nyasar kalau lagi lihat navigasi. Malah nyasar ke rumah mantan nanti. Bahkan pernah sampai nge-restart sendiri itu head unitnya. Dan suara audionya lumayan sebenarnya. Tapi mengingat harga mobil ini sudah spektakuler, ya memang harus lumayan suaranya. Nah AC-nya ini spesial. Untuk tipe G sudah mendapatkan yang digital seperti ini. Single zone semobil. Ya, karena belakang cuma bisa diatur blowernya dan blower belakang itu bisa diatur dari sini. Seperti pada Alphard. Rear kita pencet nih untuk ngatur rear yang AC belakang. Ini juga bisa kita atur arahnya mau defogger depan, mau muka ataupun kaki. Nah di bawah ini ada satu tombol kosong itu untuk defogger belakang karena mobil ini tidak dilengkapi dengan defogger belakang. Ya, dan ini juga sudah ada autonya. Shifter model T biasa seperti ini. Di D dikekananin itu jadi sport mode transmisinya dan bisa manual mode seperti begini. Untuk ukuran tipe terendah, mewah sekali dikasih rem tangan jari. Dan rem tangan jari tentu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada auto hold-nya. Yes, ini ada auto hold-nya. Sangat bermanfaat. Tapi saat ngerilis dengan menginjak pedal gas, masih agak lumayan terasa transisi dari berhenti ke jalannya. Drive mode ada 3 macam, power, eco, dan normal.
EV mode itu untuk meningkatkan penggunaan baterainya, tapi baterainya jadi cepat habis. Itu gunanya untuk kalau misalnya kita pulang malam, biar istri tidak bangun, ketahuan kita pulang, kita pencet EV mode untuk menghindari mesin nyala. Ada traction control, setirnya sudah Toyota yang masa kini, ya, model volumenya itu ada di sisi bawah, volume dan track dan mode audionya ada di sisi bawah. Nah, sisi atas yang kanan itu untuk cruise control kalau ada. Nah, karena ini nggak ada jadi kosong. Nah, sebelah kiri itu untuk MID. Di belakang setir ada jendolan setitik yang sepertinya bekas cetakan yang terasa kalau dipegang. Setir yang sudah terasa murah jadi semakin murah. Paling cocok setir ini diganti dengan yang kulit atau dilapis kulit. Walaupun ini adalah tipe G, tapi sudah mendapatkan auto headlight tuh, auto loh. Tapi sayangnya nih lampu depannya nggak bisa dimatiin, jadi nggak ada off-nya. Hanya ada auto, lampu kecil dan lampu besar. Sebelah kiri untuk urusan wiper, dan ini kalau diputar untuk wiper belakang. Belakang walaupun tidak ada defogger belakang tapi ada wipernya. Sebelah kanan ada 5 tombol kosong dan ada 1 untuk kedap-kedip security. Pintu ini 4-4-nya auto up and down, luar biasa. Ini standar electric mirror tapi tidak bisa folding mirror. Instrument cluster saatnya. Instrument cluster ini sama semuanya, G, V, dan Q. Sebelah kanan untuk ada jarum bensin dan temperatur. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat zaman sekarang temperatur, tinggal lampu aja nyala kalau misalnya overheat. Sebelah kiri ada status penggunaan energi. Ya, off itu kalau mesinnya mati, charge itu kalau misalnya kita lagi ngerem, regenerative braking atau ngurangin kecepatan. Eco itu walaupun mesinnya nyala tetap eco juga bisa, karena eco itu untuk kita lagi jalan hemat. Power itu kalau kita lagi nginjek gas agak dalam membutuhkan tenaga. Nah, ini ada layar di tengah. Layar yang bisa kita ubah bentuknya juga, tapi hanya ada 2 macam pengaturan. Nih, meter type kita bisa digital seperti ini, jadi tidak ada analog untuk speedometernya. Kami lebih suka ada analog speedometernya. Oke, keluar. Nah, ini tidak ada TPMS, itu nggak ada, cuma dia ada status berapa kilometer per liter, dan ini ada skor itu seberapa irit kita nyetir di halaman pertama. Halaman kedua itu ada berapa lama kita nyetir dan jaraknya berapa, dan ada status posisi kehybridan. Tapi kami suka ini terlihat canggih instrumen clusternya. Kepraktisan di pintu, banyak kantong pintunya, ada tempat botol yang besar, ini bisa buat naro-naro lagi di sini. Kemudian ada cup holder, kami suka cup holder yang persis ada depan AC sehingga bisa mendinginkan minuman Anda. Terus rapi lagi kalau tutup. Kanan kiri ada ya. Di tengah ada 2 buah cup holder besar. Ada konsol yang cukup dalam dan besar. Nggak bisa dibuka lagi, bukanya emang caranya gitu miring. Ada tempat di atas laci-laci dan lacinya nggak terlalu besar, biasa saja. Posisi nyetir. Ini joknya bisa dinaik turunkan, tapi kalau posisi nyetir kami pasti lebih suka yang paling rendah, dan setirnya itu bisa tilt dan teleskopik. Teleskopiknya lumayan jauh sehingga menghasilkan posisi nyetir yang pas. Akhirnya ada kijang yang posisi nyetirnya tepat pas untuk kami. Akhirnya, walaupun ini tidak bisa diatur ngedongak-dongaknya ya joknya, cuma ini udah pas. Ini enak posisinya, nggak bisa lumbar supportnya nggak ada. Sekarang saatnya kita nyetir. Tapi sebelum nyetir lihat dulu, ini tipe G, nggak ada vanity mirror sama sekali kanan kiri. Ini manual, iyalah. Terus lampu-lampu kabin itu bolam-bolam biasa semua. Sekarang saatnya kita jalan, cuma ini kita bikin siang dulu. Siang. Ini nyetir mobil pasaran yang belum ada banyak di Indonesia. Nah, ini mobil akan jadi sangat pasaran sekali di Indonesia, dan kami termasuk yang awal memakai di Jakarta ini. Dan apakah seperti rasa mobil mahal? Jawabannya yes. Secara suspensi iya, karena ini
Platformnya adalah TNGA yang sama dengan yang dipakai dengan Toyota Foxy. Jadi ini rasanya seperti bawa Toyota Foxy yang baru, tapi sedikit lebih keras. Jadi getaran yang halusnya itu agak lebih keras. Jadi sedikit ada rasa kakunya, tapi overallnya empuk. Nah, empuknya itu empuk enak, yang membuat ini jadi tidak seperti Kijang lagi. Ya, Kijang itu nggak enak. Kijang itu basic, Kijang itu keras. Ya, Innova Reborn yang lama aja itu walaupun sudah diempuk-empukin, tapi tetap ada rasa kerasnya. Nggak seperti ini. Ini tuh enak, ya empuk. Dan kestabilannya juga lumayan. Mana ada Kijang stabil? Kijang tuh kalau belok mau kebalik rasanya. Ini enggak. Ini dengan suspensi yang empuk, tapi begitu belok bisa agak kaku. Namun ini bukan mobil yang gesit ya. Setirnya itu tidak sedirect itu. Ya, nyaman setirnya. Feedback dari jalanan nggak terlalu terasa nih, kayak jalanan ada keriting-keriting dikit gini. Nggak terlalu terasa di setir. Dan memang kita tidak membutuhkan itu pada suatu mobil MPV seperti Zenix ini. Ya, kita butuh kenyamanan, dan kita mendapatkan kenyamanan pada mobil ini. Suara dari luar pun nggak terlalu banyak masuk. Ini yang banyak suara tuh adalah sebenarnya dari ban. Ya, bannya tuh agak sedikit masuk suaranya, tapi bukan dalam level mengganggu. Cuma suara motor dari sekitaran, dari luar, itu lumayan teredam dengan baik loh. Dan di kecepatan tinggi, nggak seperti naik di Innova Reborn. Innova Reborn tuh udah ngayun-ngayun begitu karena leather frame yang dibikin empuk, jadi ada ngayun-ngayun. Kalau ini enggak. Ini enggak ada limbung-limbung. Kami tadi lari agak kenceng, limbung-limbung dikit enggak ada. Ya mungkin di kecepatan yang lebih tinggi lagi, yang udah kecepatan serem, baru mulai terasa limbung-limbung itu. Cuma ini di kecepatan yang tidak serem itu enggak enak. Dan karena ini adalah Zenix yang tipe G, jadi mendapatkan velg yang tidak terlalu besar, sehingga kenyamanannya jadi lebih. Nggak seperti di tipe atasnya, V atau Q. Dan visibilitas keluar itu tidak seperti di Innova Reborn juga, yang rasanya ada rasa tenggelam gitu, tenggelam di bawah dashboard. Ini enggak. Ini walaupun posisi duduk kami di posisi yang kami setel paling rendah, karena kami suka yang rendah begini, tetap lebih enak, tetap lebih commanding rasanya dibandingkan dengan Innova Reborn. Dashboardnya ini cukup rendah rasanya, satu-satunya yang tinggi cuma head unitnya, dan head unitnya setinggi-tingginya pun tidak mengganggu pandangan keluar sama sekali. Rasa commandingnya lebih besar, dan ini lebih pendek rasanya. Kacanya tuh seperti lebih besar, posisi kita lebih tinggi, bikin rasa nyetirnya tuh jadi lebih pede. Rasa remnya itu juga rasanya mahal, menggigit kuat, tidak sensitif seperti di Innova Reborn. Enak lah remnya. Kemudian tenaganya itu kami surprise ya. Kami biasanya naik mobil hybrid Toyota yang generasi keempat, yang seperti ada di Altis, di Corolla Cross, itu rasa tenaganya under, rasanya seperti tidak powerful. Kalau ini enggak. Ini ada rasanya, ada isinya rasanya itu. Ya. Sekarang kita tes 0 ke 100 km per jam. Kita coba dulu di 80 km per jam. Sebenarnya kecepatan aslinya berapa? Ini kita GPS sudah nyala. Di 80 persis itu kecepatan 74 km per jam aslinya. Ya pasti ada selisih. Selalu, hampir setiap mobil ada selisih seperti itu. Untuk menghindari kita melanggar speed limit, harusnya di negara yang ada speed limitnya jelas. Saatnya kita tes 0-100. Kami ubah di driving mode jadi sport. Terus gearbox juga di sport. Kemudian AC belakang mati, AC depan hidup dengan angin maksimal. Traction control masih hidup. Kami tidak nahan rem dan gas karena sayang ini mobil baru. Oke, dari rem langsung pindah ke gas. 1, 2, 3. Kayak ada wheel spin sedikit. Engine langsung hidup. Bekerja sama antara engine dan motor listrik untuk mencapai 100 km per jam. Sekarang sudah 100. Kenceng kan, bener.
9,17 detik. Kijang. Ya bukan kencang sekali, tapi ini kijang. 9,17 detik. Wow. Ya kami masih agak sedikit penasaran. Rasanya pengen nyoba lagi. Siapa tahu bisa lebih kencang. 1, 2, 3. Motor listrik itu instan, jadi langsung startnya enak. .82 detik 0 ke 100 km per jam. What? Kijang. Top. Wah, Toyota bisa begini. Ini kurang lebih 9 detik 0 ke 100 km per jam. Ini bikin nyetir di luar kota tidak perlu khawatir tenaga kurang kalau pas lagi nyalip-nyalip karena ada torsi instan dari motor listriknya. Tapi kurang sporty rasanya tanpa jarum RPM. Kita tidak perlu jarum RPM lagi pada mobil hybrid macam ini. Jarumnya pun ada tapi sudah berubah fungsinya. Itu yang kiri. Nah, ada ketemu macet lagi. Pada saat macet-macet, apakah mobil hybrid boros sama seperti mobil internal combustion biasa tanpa hybrid? Jawabannya tidak. Ya, bahkan pada saat macet pun mobil hybrid itu jauh lebih hemat dibandingkan dengan mobil internal combustion biasa. Hybrid sudah pasti hemat, bahkan ketika macet-macet. Konsumsi BBM-nya pada saat macet-macetan di dalam kota menurut MID adalah 18 km per liter. Tapi bisa sampai 20 km per liter juga, bahkan keadaan macet. Angka yang sangat luar biasa. Kalau ada campuran tol lancar, pada perjalanan Anda sudah dapat dipastikan di atas 20 km per liter. Hematnya agak keterlaluan. Bahkan mobil cc kecil saja tidak bisa melawan mesin 2000 cc hybrid Toyota ini. Kenapa? Karena simple aja. Mobil itu kalau misalnya ngerem mengurangi kecepatan, itu dari gaya energi putar di ban itu diubah menjadi panas dengan dijepit disk depan itu ngerem. Itu berubah menjadi panas. Dan itu energi yang buang-buang. Nah, kalau di mobil hybrid atau mobil listrik, energi putaran berubah menjadi energi lagi yang disimpan di dalam baterai. Itu yang membuat mobil hybrid itu irit. Dan pada saat berhenti seperti ini nih macet-macet, kami tidak memakai engine sama sekali, engine itu mati. Memang, ini bukan mobil listrik, tapi mesin lebih sering mati daripada nyala, sehingga menggunakan motor listrik untuk jalan itu tidak ada suaranya. Tapi, apakah warga pejalan kaki di gang bisa mendengar kalau mobil ini lewat? Jawabannya, bisa, karena ada suara artificial macam mobil listrik apabila di bawah 25 km per jam. Kedengarannya lebih jelas dan keras apabila mundur. Ya, lebih baik daripada suara bunyi-bunyian tut-tut mundur dari truk. Nah, saat mundur pun bisa terbantu dengan kamera mundur. Tapi itu kameranya macam kamera handphone murah, tidak jernih. Nah, ini kan sebelah kiri ada jarum, ya. Paling bawah off berarti mesinnya mati, sistemnya mati. Kemudian charge itu adalah apabila posisi yang tadi regenerative braking, kita mengurangi kecepatan, itu jarum akan lari ke charge. Dan kalau kita rem, ngecharge-nya itu akan lebih. Jadi regeneratifnya lebih, ngecharge-nya lebih, makin banyak energi yang masuk ke dalam baterai. Kemudian eco, kalau jarum itu di eco, itu jadi lagi pakai motor listriknya saja, tidak memakai engine. Ya, tapi bisa juga tetap memakai engine itu di eco karena baterainya sudah mulai tipis. Kalau di bawah 3 bar, 2 bar gitu, engine itu pasti lebih sering menyala. Mesin ini juga bisa mengecilkan cc-nya, kapasitasnya, karena Atkinson cycle. Dengan mengatur lamanya bukan valve, jadi bisa lebih irit lagi mesinnya. Nah, power kalau yang di atas itu pas engine-nya nyala, kita ngegas agak dalam dan suka dibantu juga dengan motor listriknya. Tapi Anda tidak perlu khawatir mengenai itu, udah nyetir aja biasa. Kenikmatan suatu mobil hybrid adalah
Bisa nyetir biasa, nggak usah mikir-mikirin hemat-hematan. Biasa aja normal gaya nyetir Anda. Mau ngebut-kebutan, mau pelan-pelanan, mau normal biasa aja. Mau suka nempel-nempel mobil depan, jangan suka nempel-nempel mobil depan ya, bahaya. Bensin yang disarankan untuk Zenix ini adalah RON 92. Sebenarnya bisa saja pakai RON yang di bawahnya, tapi ya performa kehematannya pasti tidak maksimal dan mungkin mobilnya jadi tidak awet. Mobil ini memang sangat hemat sekali, tapi sebenarnya ada satu hidden cost, yaitu baterainya. Ya, hybrid pakai baterai. Tapi baterai kita tidak perlu khawatir karena garansi sampai 8 tahun atau 160.000 km. Bagaimana setelah 8 tahun? Apabila perlu ada pergantian baterai, berapakah harganya? Saat ini harga baterai hybrid untuk Zenix itu lebih murah daripada hybrid generasi sebelumnya yang 50 jutaan. Zenix ini katanya 30 jutaan. Tapi itu harga sekarang. 8 tahun lagi pasti harga baterai sudah lebih murah lagi, ya seharusnya. Tetap jangan khawatir rugi, karena kalaupun harganya 30 juta itu baterai, sebenarnya selisih kehematan dibandingkan dengan mesin internal combustion dalam 2-3 tahun sudah lebih dari 30 juta. Sudah dapat dipastikan untung pengguna mobil hybrid. Apakah ini cocok untuk jadi Kijang dan Innova? Secara fungsi cocok apabila Anda tidak pakai untuk off-road dan jalanan rusak parah. Ya memang kaki-kakinya tidak akan sekuat yang leather frame, namun belum terbukti juga. Kita lihat nanti apakah lebih lemah, apakah sama kuat dengan leather frame, atau jangan-jangan lebih kuat ini kaki-kakinya. Kita belum tahu. Mengenai rear wheel drive jadi front wheel drive, itu sudah sering kami bahas. Front wheel drive itu pasti lebih efisien. Rear wheel drive lebih terpakai untuk drifting. Ini MPV, bukan untuk drifting. Kendala terjadi apabila nanjak. Sama saja sebenarnya, kecuali kalau jalanannya licin. Tentu ban yang mendapatkan grip yang lebih besar adalah ban belakang. Ya, kalau memang tanjakannya slip, tinggal nanjak dalam keadaan mundur. Yang front wheel drive jadi rear wheel drive juga kalau mundur. Kenyataan kehidupan sehari-hari pengguna Kijang sangat jarang menemukan tanjakan yang licin juga. Ya, kami bukan lebih suka front wheel drive banding rear wheel drive, tapi kenyataan paling tepat untuk suatu MPV macam mobil ini adalah lebih cocok front wheel drive. Jadi memang kalau Anda ingin merasakan benar-benar hybrid murni dari Toyota, yang paling benar adalah ini Zenix yang G. Anda bisa menikmati teknologinya semua, bahkan ada auto power window ke 4 sisi, dan teknologi hybridnya tidak ada perbedaan antara V, G, V, dan Q. Semuanya sama. Ada beberapa pilihan warna untuk mobil hybrid termurah di Indonesia ini. Hindari warna yang laku agar tidak pasaran. Kami memilih yang G ini hitam karena ingin sekalian pasaran, bisa untuk nyamar. Apakah ini masih layak dibilang Kijang? Kijang itu seharusnya tidak enak, bukan seperti ini. Tapi ada yang sama dengan Kijang biasa. Tetap kena ganjil genap walaupun hybrid. Hybrid itu masih kena peraturan ganjil genap. Jadi ya saya mate-mate mobil hybrid tetap lebih enak mobil listrik. Dan yang pasti tetap lebih hemat mobil listrik. Andai Zenix ini ada tipe yang full listrik, kami pasti ambil yang full listrik. Overall mengenai Toyota Kijang Innova Zenix tipe G merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang peduli kehematan. Cocok untuk Anda yang ingin ganti Innova lama Anda tipe apapun karena Anda peduli tentang konsumsi BBM, karena muak ngeluarin duit untuk bensin atau diesel. Apabila Innova lama Anda adalah diesel, lebih baik mana? Hybrid ini atau dieselnya? Nonton video selanjutnya di channel Motomobi, kami akan membandingkan hybrid ini dengan reborn diesel. Kami tidak bayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.